Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran kimia farmasi. Seperti saya ungkapkan pada pengantar kimia minggu lalu, hari ini kita akan laju reaksi itu dapat dirumuskan sebagai pembentukan pengurangan reaksi per satuan waktu atau penambahan hasil per satuan waktu. Laju reaksi memiliki persamaan laju yang dipengaruhi oleh konsentrasi, sifat zat, temperatur, luas permukaan bidang sentuh, dan katalis. Persamaan laju itu dapat berupa reaksi orde 0, reaksi orde 1, dan reaksi orde 2. Apa sih pengertian laju dan orde? Nah, akan kita bahas. Laju reaksi itu diukur berdasarkan perubahan konsentrasi zat per reaksi tiap satuan waktu atau bertambahnya zat hasil tiap satuan waktu. Dapat ditandai dengan kurung kotak. Kurung kotak itu menyatakan jumlah konsentrasi molar. Nah, jadi laju berkurangnya konsentrasi zat dapat dituliskan seperti ini ya. Untuk reaksi secara umum bisa kalian perhatikan contoh di bawah ini. Ada zat A dan zat B bereaksi menjadi zat C dan zat D. Nah, maka untuk lajunya maka dapat dituliskan karena A itu adalah reaktan atau bahannya, maka dia akan berkurang, maka tandanya negatif. Negatif 1/A, A kecil itu adalah koefisien. Kemudian kurung kotak A itu berarti konsentrasi A per delta T atau per satuan waktunya. Untuk konsentrasi C itu kenapa tandanya plus? Karena C itu kan produk, berarti hasil selalu bertambah, tidak mungkin. Persamaan laju dan orde. Nah, jadi untuk laju reaksi itu adalah rumus umumnya K atau konstanta atau tetapan laju reaksi dikali konsentrasi zat A pangkat X. X itu adalah orde A ya, sedangkan Y itu orde dari B. Satuan K itu untuk satuan K itu bisa berganti-ganti tergantung dari konsentrasinya. Nih kan, bukan tergantung konsentrasinya tapi tergantung ordenya. Karena orde 0 itu ya mol liter detik. Kalau orde 1 per detik. Kalau orde 2 itu ya. Orde persamaan laju hanya dapat ditentukan secara eksperimen dan tidak dapat diturunkan dari koefisien persamaan. Jadi orde itu bisa dicari dari data eksperimen, tidak boleh dari koefisien. Ini adalah contoh soal untuk menentukan orde dan persamaan lajunya. Di sini sudah ada cara menjawabnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju itu ada konsentrasi, ada kereaktifan zat bereaksi, ada temperatur. Untuk konsentrasi, makin besar konsentrasi maka laju semakin cepat. Karena apa? Karena semakin banyak pula terjadinya tumbukan antar partikel.
Kemudian kereaktifan zat reaksi, unsur yang reaktif reaksinya lebih cepat daripada unsur-unsur yang kurang reaktif. Untuk temperatur, pada saat temperatur naik, maka jumlah energi kinetik pertumbukan bertambah, otomatis laju semakin cepat. Untuk katalis itu adalah zat yang mempengaruhi laju tapi tidak mempengaruhi konsentrasi. Ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui mengenai katalis ya. Nah, ada A, B, C, D, E. Katalis itu tidak memulai satu reaksi tetapi mempengaruhi laju. Katalis bekerja secara spesifik. Katalis bekerja pada temperatur optimum. Katalis dapat diracuni oleh zat lain yang disebut sebagai racun katalis. Keaktifan katalis dapat diperbesar oleh promotor atau pemacu katalis. Katalis dapat memperlambat reaksi, itu disebut sebagai katalis negatif atau inhibitor. Salah satu hasil reaksi dapat berfungsi sebagai katalis, maka disebut autokatalis. Kemudian ada luas permukaan bidang sentuh, itu makin banyak mungkin terjadinya tabrakan. Berarti gini, luas permukaan bidang sentuh itu misalnya gini, kalian perhatikan gula batu, maaf bukan gitu ya, itu bukan laju reaksi. Zat yang bentuknya serbuk akan lebih cepat bereaksi jika dibanding dengan zat yang berupa bongkahan. Atau zat yang berupa cairan bisa lebih cepat laju reaksinya dibanding dengan yang serbuk. Nah, ini adalah contoh soal dalam bentuk ini ya, zat hal-hal yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Ini adalah grafik yang menunjukkan reaksi dengan katalis dan tanpa katalis. Jadi katalis itu fungsinya adalah dia menurunkan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi diturunkan sehingga laju reaksinya akan lebih. Ini adalah penggunaan katalis dalam industri. Ada Fe2O3 pada pabrik amonia, katalis PT dalam asam nitrat, vanadium dalam pengolahan H2SO4, NO dan NO2 pada pembuatan H2SO4 dengan proses kamar timbal. Oke. Nah, ini adalah bab kita kali ini, yaitu tentang laju ya. Silakan kalian catat pada buku catatan kalian perhatikan, kalian pelajari. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada saya. Semua catatan akan dikumpulkan pada akhir semester. Saya gunakan sebagai nilai harian dan nilai tugas. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Jika tidak ada yang penting, silahkan tinggal di rumah saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.